Halo, Assalamualaikum. Sodiap, saya Kare. Di video kali ini kita bakal belajar caranya riset. Sebelumnya, subscribe dulu. Udah? Terima kasih. Untuk tipsnya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Dikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton channel ini tentang kepenulisan. Jadi, semua yang ada di channel ini tentang kepenulisan. Bohong deng, ada juga kok sebenarnya beberapa kategori lain selain kepenulisan. Tapi, udah fokusnya ke kepenulisan aja. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, dijamin bisa jadi penulis hebat. Pas 5 gitu ya. Dan untuk kamu penonton lama, respect. Terima kasih banget udah support dan terus nonton video-video yang saya upload. Tadi udah disinggung sedikit, di video kali ini tuh kita bakal belajar caranya riset. Kenapa jadi penting? Sebenarnya kalau ngomongin riset itu semua orang secara nggak langsung bisa riset. Maksudnya dapat idenya, ide itu gampang lah ya. Nah, tapi gimana cara risetnya? Misalnya, pengen bikin penyakitan glaukoma misalnya, penyakitan. Maksudnya mengidap penyakit glaukoma. Berarti kan kita harus riset dong. Bener gak? Atau misalnya kita mau bikin karakter anak OSIS orang kaya misalnya, udah anak OSIS orang kaya, berarti kan kita harus riset dong anak OSIS orang kaya tuh kayak gimana. Nah, di video ini bakal dibahas tuh gimana caranya riset supaya nggak jadi plagiat lagi. Lagi-lagi yang dibahas ada plagiat jadinya. Karena kalau ngomongin riset, kalau misalnya kita nggak riset bener-bener, bisa jadinya malah plagiat. Atau kita malah jadi membodohkan publik, atau dijudge jadi kayak penulis yang nggak bener. Karena kalau misalnya tadi ya, misalnya contohnya penyakit, ternyata ada yang tersinggung, gue penyakitan kayak gitu tapi nggak begitu perasaan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang harus diperhatiin supaya tuh orang tuh kayak nerima, bisa nerima, terus kayak relate dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang harus dilakuin kalau lagi riset? Ini versi saya, jadi kalau misalnya ada versi di luar yang lebih baik tapi beda, maksudnya lebih baik tapi beda, nggak apa-apa. Karena setiap orang itu, saya sering banget ngomongin ini, karena setiap orang itu punya jalan suksesnya sendiri. Jadi kalau misalnya kamu sukses bareng Kare, belagu banget, boleh ikutin cara ini. Caranya cukup simpel, cuma butuh dua cara ini aja supaya kamu bisa riset dengan benar. Yang pertama yang mau dibahas adalah referensi. Misalnya ya, kamu adalah orang yang hidupnya bahagia, nggak kurang apa-apa, terus mau nulis. Nah, biasanya referensi kamu itu kurang kalau misalnya mau bikin adegan yang karakternya, atau bikin cerita yang karakternya itu melarat atau ekonominya rendah. Karena emang kamu nggak ngerasain itu. Jadi referensinya. Dan yang kedua itu pengalaman. Jadi selain referensi tadi, ada pengalaman juga. Lagi-lagi kalau kamu orang kaya banget, bikin adegan atau bikin karakter yang melarat banget, itu pasti agak nggak masuk akal. Sama aja deh, misalnya kamu adalah sekolahnya di sekolah negeri aja gitu, misalnya di sekolah normal, tapi pengen sok-sokan bikin cerita dengan orang yang latarnya atau yang sekolahnya di sekolah internasional, pasti dikit juga kan referensinya. Misalnya ya, misal kita nih jajan di sekolah normal itu paling 20.000. Kita nggak tahu nih orang yang sekolahnya di internasional berapa. Nggak mungkin kan 20.000. Nah, referensi itu yang harus kita pikirin. Dan pengalaman, ditambah pengalaman supaya kita bisa bikin cerita yang makin relate. Yaudah kak, apa caranya gimana? Itu tadi referensi dan pengalaman. Itu bukan jawabannya. Kalau misalnya nih referensinya kurang, kamu bisa nonton film, kamu bisa baca buku. Bisa juga sih dengar cerita orang. Saya sekolahnya bukan sekolah di internasional. Sekolahnya masih biasa aja. Jalan kaki, naik sepeda, masih kayak gitu-gitu. Maksudnya jajan juga masih biasa aja. Terus gimana kalau bikin cerita yang sekolahnya elit? Pertama dari film. Kalau kamu nonton Netflix, nonton nggak ya? Ya kalau misal pernah gitu nonton Netflix, sekolahnya kan elit-elit tuh. Yaudah kita ikutin aja tuh sekolahnya elit-elit. Atau kalau misalnya di film Indonesia itu ada Mariposa, itu juga elit banget kan sekolahnya, yang ada Olimpiade Sains itu loh. Itu juga elit banget. Terus misalnya kamu mau bikin karakter ketua OSIS, baca webtoon, baca yang lain sebagainya juga ada yang penggambarannya seperti itu. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya cuma bikin karakter yang kayak gimana-gimana, itu masih bisa dari baca buku atau nonton film. Tapi kalau misalnya risetnya mau tentang penyakit atau tentang suatu kota dan lain sebagainya, tolong diperhatiin. Karena yang tadi dibilang, jangan sampai ada yang tersinggung gara-gara cerita kamu. Kalau apalagi penyakit ya,
Misalnya kalau penyakit ini tuh rawan meninggal misalnya, kamu bikin adegannya kayak gitu atau bikin ceritanya kayak gitu. Ternyata ada orang yang mengidap penyakit itu baca terus, iya apa sih, gue disumpahin mati apa gimana ini. Misalnya, atau misalnya kota, saya kalau bikin cerita kebanyakan itu pakainya kota Jakarta memang, karena saya tinggal di Depok yang deket sama Jakarta, jadinya nggak bakal ngerusak image Jakarta. Walaupun misalnya saya pengen banget bikin adegannya di Surabaya, bikin adegannya di Minang atau dimanapun, tapi karena saya nggak punya referensi itu tadi, jadi saya nggak berani buat bikin kota-kota tadi itu. Bukan nggak berani maksudnya nggak bikin sama sekali, enggak. Tapi ya riset dulu di Google gitu, misalnya di Surabaya. Surabaya tuh kotanya kayak gimana, penggambaran gedungnya tuh kayak gimana, logatnya kayak gimana, bahasa gaulnya kayak gimana misalnya. Jadi di riset dulu supaya, karena kan tadi dibilangnya saya nggak punya referensi nih, saya orang Depok dan ke Jakarta. Kalau ngomongnya Jakarta, referensi cara ngomong, bangunan dan lain sebagainya hatam lah ya di kepala kamu juga gitu pasti. Kalau kamu orang Solo bikin karakter yang tinggalnya di Solo, pasti nggak usah mikir panjang kan, maksudnya emang udah di luar kepala, itu maksudnya. Jadi kan nggak bakalan ada orang yang ngerasa kalau kotanya dijelekin. Misalnya nih, saya bikin cerita Jakarta itu adalah kota terkotor sedunia misalnya ya, terus ada orang Jakarta nih, anjir nih ceritanya Karen nih bilang kalau di Jakarta adalah kota terkotor di dunia. Sebenarnya boleh nggak sih bikin cerita yang kayak gitu? Boleh kok kalau ceritanya fantasi. Jadi kalau ceritanya fiksi biasa gitu, misalnya kayak teen lead atau romance, itu kan masih normal gitu kan ya. Jadi usahain pakai yang realistis. Tapi kalau misalnya fantasi mau dibikin Jakarta underwater juga nggak apa-apa, karena kan emang fantasi. Gitu sih maksudnya. Kayak misalnya ya Transformers, Avengers dan lain sebagainya, itu kan emang fantasi ya. Jadi mau New York dihancurin kayak gimana, mau Liberty mau dirusak-rusak kayak gimana, nggak apa-apa karena fantasi gitu. Jadi harus di referensi lagi nih. Jadi balik lagi ke referensi. Nah, referensi kamu mau yang kayak gimana bikin ceritanya, dan pengalaman kamu ditambah pengalaman kamu baca, nonton, dan jalan-jalan ke kota itu maksudnya, atau jalan-jalan atau ketemu orang dengan karakter yang mau kamu buat, itu juga bisa membantu riset kamu. Dari tadi kan saya bilangnya nonton, nonton, nonton. Kenapa nonton bukan baca? Sebenarnya sama sih, antara nonton sama baca itu sama-sama bisa jadi referensi dan inspirasi. Tapi kalau misalnya kamu nonton ada visual. Kalau nonton kan ada visualnya ya, jadinya kelihatan nih. Misalnya gampangnya aja, kalau misalnya mau bikin latar kota Jakarta, kita jadi penulis ya, bukan pembuat film. Misalnya mau bikin kota Jakarta dengan nonton yang adegannya ada di Jakarta, kita pasti tahu nih, oh di Jakarta tuh bajunya kayak gini, oh di Jakarta tuh jalanannya seluas ini, oh di Jakarta tuh begini, oh di Jakarta tuh begitu gitu. Jadi gampangnya sih kayak gitu. Walaupun nggak semua orang betah nonton, walaupun nggak semua orang suka nonton, setidaknya pasti pernah dong nonton yang latarnya Jakarta. Atau misalnya pas lagi pengen nulis dengan latar Jakarta, nonton dulu kalau misalnya nggak suka nonton gitu ya. Sama kayak baca. Kalau kita mau nulis kan, kalau kita penulisnya novel gitu ya, kan nulis ada dialog teks lah, ada kaidah bahasa dan lain sebagainya. Ya misalnya ya, bulan depan itu kamu pengen nulis, rencananya nih di bulan April itu kamu mau nulis. Sebulan ini kamu baca satu aja atau dua tiga juga boleh sebenarnya, buat update kaidah bahasa kamu. Karena kan KBBI kan selalu diupdate kan. Misalnya nih, kalau dulu itu sholat itu SHOLAT, sholat gitu kan ya. Tapi sekarang di KBBI itu bukan kayak gitu ejaannya, tapi salat, SALAT, yang kayak gitu loh maksudnya. Jadi walaupun kita udah punya, udah bagus banget nih ilmunya, balik lagi KBBI itu diupdate. Jadi baca cerita paling baru yang ada di Gramedia, atau nggak usah di Gramedia deh, di Wattpad juga boleh. Tapi kalau Wattpad kan biasanya kan nggak disunting sama editor gitu kan ya, yang ngedit itu tetap penulisnya. Jadi bacanya yang udah terbit, karena yang terbit itu biasanya adalah kaidah bahasa, EYD atau Puebi-nya itu udah diperbaiki yang paling baru. Gimana? Seru gak sih riset sebenarnya? Kalau saya pribadi saya suka banget riset. Jadi dibanding saya bikin ceritanya, saya lebih suka bikin karakternya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget komen di bawah. Kalau misalnya mau request konten juga boleh di bawah. Dan cukup sekian, terima kasih sudah menyimak. Bye bye.